Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Kasih di Medan Perang bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Meskipun semula Oman menyuruh Lela masak, tapi sebenarnya mereka bekerja sama. Oman menyalakan api, Rahmat menimba air, kemudian menyertai mereka pula membersihkan bulu ayam. Sampai saatnya membakar, sama-sama pula mereka bekerja. Dan karena pekerjaannya dikerjakan beramai-ramai, tentu saja lekas selesai. Gembira mereka makan hari itu, dan lebih nikmat pula karena segalanya dikerjakan sendiri. Sehabis makan siang, masing-masing segera mencari tempat untuk merebahkan diri, dan malamnya sehabis makan malam, mereka terus saja meringkuk karena Gani menyuruh begitu. Mereka berbaring di atas hamparan tikar yang digelarkan di lantai. Tas pakaiannya digunakan sebagai bantal. Gani bertindak sebagai brigade, tidur di tengah, di sebelah kanannya berbaring berturut-turut Lela, Maryam, dan Ratna, sedang di sebelah kirinya meringkuk Oman dan Rahmat. Bagi Gani dan kawan-kawannya, tidur dengan cara begitu adalah soal biasa saja, tetapi bagi gadis-gadis itu merupakan soal yang asing. Mereka gelisah saja, sebentar miring ke kiri, sebentar lagi ke kanan. Tak mengherankan, sebab biasanya mereka tidur di atas kasur yang empuk, sedang kini menggeletak begitu saja. Angin malam menghembus dari celah-celah pintu memaksa gadis-gadis itu pada memendekkan tubuh. Rambut Lela pada bagian keningnya bergerak-gerak dipermainkan angin, harumnya tercium oleh Gani. Amat lembut memaksa ia tak lekas-lekas dapat memicingkan mata. Dingin, kata Lela sambil menyusupkan tangan ke selapahannya. Hei, dingin, sahut Maryam dan Ratna. Tidurlah, nanti kesiangan, kata Gani sambil miring ke kiri membelakangi Lela. Keesokan harinya mereka mengulangi lagi kehidupan yang telah dialaminya kemarin. Ramai-ramai mandi, ramai-ramai bekerja, dan ramai-ramai makan. Begitulah hari-hari yang genting itu mereka lalui dengan makan, tidur, dan bersenda gurau, sehingga makin akrablah persahabatan mereka. Telah diterangkan bahwa Lela dan kawan-kawannya baru pada hari kedua mengikuti Gani. Sekarang mereka telah 5 hari lamanya berada di garis depan, jadi hari itu merupakan hari terakhir dari ultimatum sekutu. Oman sekarang merasa khawatir, dan karena itu ia mengusulkan kepada Gani supaya gadis-gadis itu ditarik ke belakang. Rahmat pun sama pendapatnya, katanya terlampau berbahaya kalau mereka diizinkan terus bersama-sama. Tetapi gadis-gadis itu dengan mempergunakan Lela sebagai juru bicaranya memaksa minta diperbolehkan tetap bersama-sama sampai pengungsian selesai. Begini Lela, dengarkanlah, kata Gani sungguh-sungguh. Hari ini adalah hari terakhir dari ultimatum sekutu, dan nanti malam, aku tahu malam ini kota Bandung akan dibumi hanguskan, Lela memotong. Aku tahu pula bahwa nanti malam mungkin terjadi pertempuran besar-besaran, dan mungkin pula banyak korban jatuh. Bahkan mungkin kita pun akan mati. Tetapi hal itu tak menjadi soal benar bagiku, juga bagi Ratna dan Maryam. Oleh karena itu, rasanya tak perlu kau menyaksikan tekad kami. Berilah kami kesempatan, sebab datang kami kemari bukan hanya untuk makan dan minum saja, atau untuk bersenang-senang saja, melainkan untuk berjuang. Sedang yang kami lakukan selama ini belum apa-apa, belum ada yang kami kerjakan. Sudah bulat ke hatimu, Lela. Jangan tanya lagi. Gani menekurkan kepala, ia berpikir. Kalau begitu baiklah, ku terima usulmu, katanya sejurus kemudian.
Mendengar keputusan itu Lela berjingkrak kegirangan, lantas dipeluknya Gani, sehingga Gani terkejut, merah mukanya dan dadanya berdebar-debar, dan sementara itu menyelinaplah ke dalam hatinya perasaan yang amat ganjil. Lela pun yang pada mulanya memeluk Gani itu dengan jujur sebagai pernyataan dari kegirangan hatinya, ternyata mengalami perubahan. Demi bibirnya bertemu, gemetarlah tangannya dan wajahnya mendadak memerah jambu, dan napasnya sedikit memburu. Ia menundukkan kepala tak berani memandang Gani, keduanya kini membisu seketika lamanya. Sudahlah Lela, mengasolah dulu. Demikian kemudian terdengar agak parau dari suara mulut Gani. Lela memutar tubuhnya kembali mendapatkan kawan-kawannya, dan Gani segera pergi ke kamar perban memeriksa tasnya dan menyiapkan segala yang perlu. Selesai itu ia merebahkan diri berbaring di atas meja, sedang dari mulutnya keluar bisikan amat pelan, Lela, Lela, Lela. Lela dan kawan-kawannya siang itu tak tidur, mereka berunding dengan Oman dan Rahmat, dan kemudian bersepakat untuk berpesta dulu sebelum meninggalkan kota. Pesta perpisahan katanya. Sekalian sibuk bekerja menangkapi beberapa ekor ayam dan ikan mas, dan kemudian bersama-sama memasaknya. Tatkala pekerjaannya selesai, hari pun telah petang. Mana Gani? Belum bangunkah dia? Tanya Ratna. Belum, bangunkanlah, kata Rahmat kepada Ratna. Lela mendahului kawan-kawannya pergi ke depan membangunkan Gani, tetapi ia ragu-ragu karena dilihatnya Gani masih nyenyak. Ditatapnya sejurus wajah pemuda itu, dan kemudian dengan tak disadarinya tangannya bergerak meraba pipi Gani. Tapi segera tangan itu ditariknya kembali. Ia terkejut akan perbuatannya sendiri. Nih, bangunkah sudah petang? Katanya halus sambil menggoyang-goyangkan tubuh Gani. Gani membuka matanya, Lela senyum sedikit, dan serentak dengan itu menjalarlah lagi perasaan aneh yang tadi dirasakannya. Gani segera bangun lalu mandi, dan sementara ia mandi, kawan-kawannya sibuk menghidangkan makanan yang baru saja selesai dimasak. Dengan demikian, setelah Gani selesai mandi, makanan pun telah terhidang. Yang lain telah duduk rapi, dan Gani pun segera mengambil tempat. Rahmat dan Oman sebagaimana biasa ingin didahulukan, tetapi kali ini Lela mencegah. Sabarlah sebentar, aku ingin agar malam ini diistimewakan. Karena itu, sebelum makan, marilah kita mengheningkan cipta dahulu, barang sesaat. Mohon perlindungan yang maha kuasa. Bukankah kita menghadapi 1001 macam kemungkinan? Betul Lela, ujar Gani. Kita tak tahu apakah esok hari kita masih dapat berkumpul seperti sekarang atau tidak. Sungguh pun begitu, kita tak usah kecil hati. Percayalah, Tuhan selalu melindungi kita. Karena itu, marilah kita berdiri sebentar, dan biarlah masing-masing berdoa dalam hati. Mari mulai. Semua serentak berdiri lalu mengheningkan cipta berdoa dalam hatinya. Khidmat sekali. Setelah selesai, ternyata gadis-gadis itu berlinang air matanya. Mungkin mereka teringat akan orang tuanya, atau mungkin pula mereka terkenang akan para pahlawan yang telah gugur. Entahlah, kita tak tahu benar, karena hanya mereka sendirilah yang dapat merasakan apa yang bergetar dalam kalbunya. Sekarang mereka tidak lagi bercanda seperti biasa, melainkan berubah jadi sungguh-sungguh. Agaknya mereka telah siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Tatkala mereka selesai makan, hari sudah mulai gelap, keadaan sekeliling mereka sangat sunyi, dan malam tampaknya sangat suram. Mereka hanya berbicara seperlunya saja, dan karenanya suasananya terasa tegang. Ya, memang saraf mereka tatkala itu sangat tertekan, tegang sekali, sehingga ketika Gani mengetuk meja, mereka sangat terkejut seolah-olah mendengar letusan bom saja. Kawan-kawan, kata Gani, nanti pada jam 8 tepat pasukan kita akan mulai membumi hanguskan kota. Kita pun harus berada di tengah-tengah mereka agar kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu, kita mudah bertindak memberi pertolongan. Ingatlah bahwa bahaya ada di sekeliling kita. Karena itu bertindaklah bijaksana dan waspada. Usahakanlah sedapat-dapatnya agar kita jangan sampai terpisah. Dan kalau keadaan memaksa kita sehingga kita bercerai,
Janganlah mencari, melainkan teruskanlah bekerja. Jalankan tugas sebaik-baiknya. Selama pasukan melakukan pembakaran, baiklah kita berkumpul di tikungan Jalan Pangeran Sumedang, karena dari situ mudah bergerak, ke sana kemari dekat. Kalau ada yang perlu ditolong, janganlah pergi sendiri, berangkatlah berdua. Oleh karena itu, baiklah kita atur dari sekarang. Oman bersama Ratna dan Rahmat bersama Maryam. Lela biarlah bersama aku. Ingat baik-baik Mat, jagalah keselamatan Ratna dan Maryam. Nanti dalam mengundurkan diri, janganlah saling menunggu, melainkan tetaplah bersama-sama pasukan. Tetapi jangan terus mengiringkan sampai keluar kota, cukup sampai ke situ Saur saja, dan dari situlah nanti kita bertemu. Jangan pergi dahulu sebelum kawan-kawan berkumpul semua. Bagaimana kalau ada yang luka? Apakah kita sendiri yang harus mengangkutnya? Oman bertanya. Sebaiknya jangan, suruhlah kawan-kawannya sendiri mengangkut keluar kota. Kita cukup memberi pertolongan pertama saja. Tak ada lagi yang hendak kau tanyakan? Tidak. Komat? Juga tidak. Baiklah, sekarang hari telah 7:30, jadi hanya ada waktu setengah jam lagi. Sudah siapkah kalian? Sudah. Kalau begitu, mari kita berangkat. Mereka semua berdiri lalu saling berjabatan tangan, kemudian berangkatlah mereka berdua-dua, Gani dan Lela di muka, lalu Oman dan Ratna, dan menyusul Maryam dan Rahmat. Langit tampak mendung, awan hitam bergumpal-gumpal, rumah-rumah menggelap saja, dan rumah yang masih ada penghuninya, kebanyakan pintunya dibiarkan terbuka, hitam bagai mulut hantu menganga. Di sana-sini terdengar raung anjing melolong menambah seramnya suasana malam. Rupanya anjing-anjing itu sedih kehilangan tuannya. Ya, siapa sempat mengungsi membawa anjing, sedang barang-barang pun banyak yang ketinggalan. Di jalan dan lorong-lorong yang gelap itu tampak sosok-sosok hitam bergerak. Itulah penduduk yang mengungsi di malam hari. Napas mereka terdengar terengah-engah dan mendengus sebagai napas kuda beban. Tak mengherankan, sebab beban yang dibawanya terlampau berat. Seorang laki-laki menanggung pikulan terdengar membentak istrinya, menyuruh berjalan lebih cepat. Sedang istrinya rupanya telah kepayahan karena harus menjunjung bakul dan menggendong anak. Di bawah pohon kenari, Gani melihat kakek-kakek duduk melepaskan lelah. Di sisinya duduk pula nenek-nenek sambil mengurut-urut kaki. Akan mengungsi jugakah Bapak? Tanya Gani. Betul Bapak, sahut kakek-kakek itu. Kemana mengungsinya? Entahlah Pak, barangkali ke Soreang. Tapi entah sampai entah tidak, karena nenek sudah kepayahan. Dari mana Bapak? Dari Cibangkong. Oh, jauh benar. Jalan terus Pak, nanti keburu ribut, kata Gani sambil berjalan lagi. Orang tua macam itu sebenarnya tak usah mengungsi, tak mengungsi pun tentu tak akan diganggu nikah. Tapi rupanya kakek-kakek itu lain pendapatnya, buktinya ia lebih suka berpayah-payah daripada tetap tinggal di daerah musuh. Sepanjang jalan tampaknya pemuda berkelompok-kelompok menanti komando. Senjata yang dibawa mereka bercorak ragam, ada yang bersenjata api, ada yang bersenjata golok, dan banyak pula yang bersenjata bambu runcing dan tumbak. Mereka pun tentunya tahu bahwa senjata macam itu tak akan berapa banyak gunanya. Sungguh pun begitu, rupanya hati mereka tentram juga dengan senjata-senjata tersebut, seolah-olah senjata itu dibawa hanya untuk menenteramkan hati saja. Jangan tidak bersenjata sama sekali. Di sisi mereka tampak botol-botol berisi minyak tanah atau bensin diletakkan bersama obor-obor yang belum dinyalakan. Benda itu adalah alat-alat yang akan digunakan nanti dalam pembakaran kota. Pasukan-pasukan sudah diatur sedemikian rupa, mereka telah mendapat pembagian pekerjaan dari pemimpinnya, dan mereka tahu daerah mana yang menjadi bagiannya. Di depan sebuah gedung tampak beberapa orang pemuda berjongkok, mereka telah siap dengan dinamitnya, tinggal memasang saja. Gani dan kawan-kawannya berjalan terus, mereka telah hampir tiba ke tempat yang dituju. Ketika itu jam menunjukkan tepat jam 8 malam, dan beberapa detik kemudian, boom!
Sebuah letusan dahsyat menggelegar sehingga bumi terasa bergetar. Gadis-gadis gugup Lela menubruk Gani sambil memakik. Maryam dan Ratna melompat. "Tenang Lela," kata Gani sambil memegang tangan Lela. Tangan itu terasa oleh Gani sedikit gemetar. Sekilas tampak olehnya wajah Lela pucat. Letusan tadi disambut dengan letusan-letusan lainnya dari segenap penjuru kota. Itulah tandanya pembakaran kota akan dimulai. Kini gadis-gadis itu tak berapa terkejut lagi. Mereka telah dapat menguasai dirinya. Dalam beberapa detik saja suasana berubah jadi gaduh dan kalut. Jeritan-jeritan wanita dan anak-anak kecil terdengar di sana-sini. Pemuda-pemuda yang tadi berkelompok sekarang semuanya bergerak. Gani melihat beberapa orang pemuda menggedor pintu rumah Cina sambil berteriak, "Keluar! Keluar! Ayo keluar!" Tetapi penghuninya tak mau membuka pintu sehingga mereka terpaksa mendobrak pintu itu. Kemudian setelah pintu terbuka, mereka segera menerobos masuk ke dalam rumah. Penghuninya diseret keluar. "Lekas pergi! Ayo lekas!" teriak pemuda-pemuda itu. Pemuda lainnya dengan tak menanti lebih jauh segera menarik kelambu lalu ditumbuk dengan kayu bakar dan kertas. Kemudian disiram dengan minyak tanah dan dibakar. Ditunggu dulu beberapa lamanya sampai api menyala betul. Kemudian setelah apinya besar, barulah mereka pergi untuk membakar yang lain. Dibiarkan saja Cina itu menangis sambil berteriak-teriak, ingat kepada barang-barangnya. Nyala api terlihat di sana-sini sehingga langit tampak merah dan malam jadi terang benderang. Lelatu beterbangan bagai kembang api diiringi letusan bambu dan alat-alat lain yang meledak bila kepanasan. Dan letusan-letusan itu antara sebentar disambut dengan dentuman dinamit dan bom tarik. Dan dalam suasana yang demikian itu bersimpang siur manusia yang menyelamatkan diri berlari ke sana kemari. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan sambil membawa barang-barang pada tangan yang satu dan anak pada tangan yang lain. Wajah mereka penuh kecemasan, anak-anak kecil menangis menjerit-jerit, tetapi orang tuanya tak menghiraukan mereka. Di seberang jalan tampak beberapa orang pemuda menggedor toko besar. Toko itu sebenarnya tak mungkin dibakar karena bangunannya sangat kokoh. Penghuninya menggigil ketakutan, menyembah-nyembah minta dikasihani, tapi ratapannya sia-sia karena mereka tak mempunyai waktu untuk bersoal jawab. Barang yang sekiranya dapat dibakar dikumpulkannya di dalam kamar lalu disiram minyak tanah. Kemudian disulut memakai obor, barang-barang dagangan dijarah. Peles dipecahkan memakai popor senapan, dan mungkin pula banyak orang yang iseng membuka peti uang. Demikianlah sambil mengundurkan diri pemuda-pemuda itu melakukan tugasnya membakar rumah-rumah, membumi hanguskan kota. Gani dan kawan-kawannya mengikuti peristiwa itu dengan berdiam diri, seorang pun tak ada yang berkata-kata. Di sebelah sana terdengar seorang laki-laki berteriak, "Tolong, tolong, anak saya masih di dalam." Ternyata laki-laki itu rumahnya tengah menyala, rupanya anaknya ketinggalan di dalam. Tetapi teriakannya tak ada yang menghiraukan, tak ada pemuda yang berani masuk menolong, sehingga ia menjadi kalap. Lantas menyerbu ke dalam api akan menyelamatkan anaknya. Gani menahan napas, ternyata orang itu tak keluar lagi, dan sesaat kemudian tercium bau daging terbakar. Yang ditolong dan yang menolong jadi korban, di luar istri dan anak-anaknya lain menjerit-jerit. Lela menutup muka dengan kedua belah tangannya. Gani menaiknya. "Mari Lela," kata Gani. Beberapa langkah di depan Gani tampak seorang pemuda berbingkap mondar-mandir mengawasi pekerjaan anak buahnya. Dari sebuah gedung bertingkat terdengar letusan pistol. Pemuda berbingkap tadi berteriak, "Mata-mata! Mata-mata! Mata-mata!" Mendengar teriakan tadi, pemuda-pemuda lainnya lari memburu. "Mana, mana, mana!" serunya. Jelas sekali mereka sekaliannya benci sama mata-mata. Gani pun sama. Ia sangat benci pada mata-mata musuh. Ia lari mendapatkan pemuda berbingkap tadi dan ternyata ia kenal padanya. "Sunar," seru Gani. Orang yang dipanggil Sunar itu menoleh. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.